Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih kalian kebayang kalau suatu hari kamu bangun dan tiba-tiba dunia ini nggak punya terjemahan sama sekali? Semua aplikasi terjemahan di HP kamu blank. Subtitle di film favorit kamu lenyap. Google Translate cuma nampilin layar error, pintu komunikasi antar bangsa, antar budaya, tiba-tiba tertutup rapat. Gila nggak sih? Apa yang bakal terjadi sama dunia kita? Gimana hubungan antar manusia berubah? Apa kita bakal balik lagi ke zaman kegelapan, di mana orang cuma bisa ngomong sama yang bahasanya sama? Nah, di video hari ini, kita bakal ngupas tuntas dunia tanpa terjemahan. Oke, sebelum kita terjun ke skenario kiamat komunikasi tadi, kita mundur dulu sebentar. Sebelum ada Google Translate, sebelum ada subtitle di Netflix, bahkan sebelum ada kamus digital, manusia itu udah pusing 7 keliling mikirin gimana caranya mindahin ide dari satu bahasa ke bahasa lain. Proses ini udah ada dari ribuan tahun yang lalu, dari batu Rosetta di Mesir kuno, yang jadi kunci buat memahami hieroglif, sampai para penerjemah di jalur sutra, yang jadi jembatan antara peradaban timur dan barat. Tapi lompatan besarnya terjadi di era modern. Coba deh kita teleportasi ke tahun ke 1954. Waktu itu, komputer masih segede lemari es dan bunyinya berisik banget. Di sanalah terjadi momen bersejarah yang disebut eksperimen Georgetown, IBM. Ini adalah upaya pertama di dunia di mana sebuah mesin mencoba menerjemahkan 60 kalimat dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris secara otomatis. Hasilnya tentu masih sederhana banget. Mesin ini cuma dibekali 6 aturan tata bahasa dan kamus mini berisi 250 kata. Tapi jangan salah, ini adalah cikal bakal dari semua teknologi terjemahan yang kita nikmatin sekarang. Eksperimen ini ngebuktiin kalau mesin bisa loh belajar bahasa. Sejak saat itu, teknologi terjemahan terus berevolusi. Awalnya, ada yang namanya terjemahan berbasis aturan. Jadi, para ahli bahasa dan programmer masukin ribuan aturan gramatikal secara manual ke dalam sistem. Repot banget kan? Terus, muncul terjemahan statistik yang belajar dari jutaan dokumen yang udah diterjemahin manusia. Semakin banyak data, semakin pintar mesinnya. Dan sekarang, kita ada di era terjemahan neural yang niru cara kerja otak manusia. Dengan AI dan model bahasa raksasa kayak ChatGPT, terjemahan itu bukan lagi sekadar ganti kata, tapi udah nyoba ngertiin konteks, idiom, bahkan nuansa budaya. Keren banget kan? Sekarang, ayo kita balik lagi ke skenario awal. Bayangin kamu bangun besok pagi, dan semua keajaiban teknologi tadi mati total. Gak ada lagi subtitle buat nonton anime terbaru. Gak ada lagi terjemahan instan buat baca jurnal ilmiah dari luar negeri. Gak ada lagi chat pakai Google Translate pas lagi liburan. Dunia bakal jadi gimana? Mungkin ada yang mikir, wah, bagus dong, dunia jadi lebih otentik. Kita jadi terpaksa belajar bahasa lain. Kedengarannya idealis, ya? Tapi, kenyataannya mungkin jauh lebih kelam. Kita sering banget nganggep remeh peran terjemahan. Tanpa itu, diplomasi internasional bisa lumpuh. Bayangkan saja, gimana para pemimpin dunia mau negosiasi soal perdamaian atau krisis iklim kalau mereka cuma bisa ngomong pakai bahasa negaranya masing-masing? Bisa-bisa. Malah salah paham dan perang. Dunia sains juga bakal macet. Riset penting soal obat kanker atau energi terbarukan yang dipublikasiin dalam bahasa Mandarin atau Jerman bisa jadi nggak akan pernah sampai ke ilmuwan di belahan dunia lain. Kemajuan ilmu pengetahuan bakal melambat drastis. Dan yang paling menyedihkan, budaya kita bakal terisolasi. Kita nggak akan bisa lagi nikmati novel Haruki Murakami, dengerin lagu-lagu K-pop, atau nonton film pemenang Oscar dari Meksiko. Setiap budaya bakal terkunci di dalam tembok bahasanya sendiri, nggak bisa saling berbagi cerita dan belajar satu sama lain. Jadi, menurut kamu, apakah kita perlu satu bahasa universal kayak Esperanto? Atau justru kita harusnya lebih giat belajar banyak bahasa? Tulis deh pendapat kamu di kolom komentar. Aku penasaran banget. Oke, kita udah lihat betapa kacaunya dunia tanpa terjemahan. Sekarang, kita lihat sisi sebaliknya. Dengan adanya AI, terjemahan otomatis itu udah bukan lagi sekadar alat bantu. Sekarang ada yang namanya terjemahan real time. Kamu bisa pakai kacamata atau earphone pintar yang langsung nerjemahin omongan orang asing ke telinga kamu, nyaris tanpa jeda. Gila kan? Ini kayak di film fiksi ilmiah. Batasan bahasa seolah-olah runtuh. Tapi, di balik semua manfaat besar ini, ada juga dampak besar yang seringkali kontroversial. Salah satunya adalah gigitan AI terhadap pekerjaan manusia. Banyak banget penerjemah profesional yang sekarang ngeluh kehilangan pekerjaan. Klien mereka lebih milih pakai jasa AI yang super cepat dan murah. Meskipun hasilnya kadang masih perlu banyak perbaikan, bayangin,
Kamu udah belajar bahasa bertahun-tahun, ngerti seluk-beluk budayanya, sekarang kamu cuma dibayar buat ngedit hasil kerja mesin. Sakit, tapi nggak berdarah. Selain itu, ada juga masalah kesalahan terjemahan yang bisa fatal. AI itu jago banget nerjemahin secara harfiah dari kata per kata. Tapi, dia sering gagal paham sama yang namanya nuansa, sarkasme, atau idiom. Misal, idiom bahasa Inggris break a leg yang artinya semoga berhasil, kalau diterjemahin AI secara literal ke bahasa Indonesia bisa jadi patahkan kakimu. Kacau kan? Dalam konteks medis atau hukum, kesalahan kayak gini bisa berbahaya banget. Salah nerjemahin dosis obat atau klausul kontrak, akibatnya bisa runyam, dan yang gak kalah penting, bahasa-bahasa kecil di dunia makin terancam punah. AI itu dilatih pakai data digital dalam jumlah masif. Jadi, AI bakal jago banget nerjemahin bahasa-bahasa besar kayak Inggris, Mandarin, atau Spanyol. Tapi gimana nasib bahasa-bahasa daerah di Indonesia atau bahasa suku pedalaman di Amazon yang data digitalnya sedikit? Mereka bakal makin terpinggirkan. Kalau sebuah bahasa mati, bukan cuma kata-katanya yang hilang, tapi juga seluruh pengetahuan, cerita, dan cara pandang unik dari budaya tersebut. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Rumor dan teori konspirasi. Tiap kali ada teknologi baru yang kuat, pasti ada aja perdebatan panas di baliknya. Ada sebagian orang yang percaya kalau pengembangan AI terjemahan ini ada udang di balik batu. Teorinya begini, teknologi ini sengaja diciptakan untuk melemahkan budaya-budaya lokal dan menciptakan satu dominasi bahasa global. Kenapa? Karena kalau semua orang di dunia bergantung pada satu bahasa atau satu alat terjemahan yang sama, bakal lebih gampang buat ngontrol informasi dan narasi yang beredar. Semua berita, semua pengetahuan, semua hiburan disaring lewat satu corong yang sama. Siapa yang ngontrol corong itu? Ya, segelintir perusahaan teknologi raksasa. Kedengarannya kayak plot film distopia ya. Tapi coba deh pikirin. Apa benar kita jadi makin tergantung sama teknologi bahkan buat ngomong bahasa kita sendiri? Apa jadinya kalau nasib komunikasi seluruh dunia ada di tangan beberapa perusahaan aja? Coba deh. Aku mau dengar teori kalian di komentar. Ngomongin soal terjemahan, pasti nggak lengkap kalau kita nggak bahas soal kegagalan dan kesalahan lucu yang sering viral. Ini jadi bukti kalau mesin, secanggih apapun kadang bisa blow on juga. Kamu pasti pernah kan nonton film bajakan atau drama Korea di situs nggak resmi? Terus subtitlenya aneh banget. Dialog sedih terjemahannya malah bikin ketawa. Atau lagi adegan tegang, subtitlenya malah nggak nyambung sama sekali. Seringnya, itu hasil kerja terjemahan mesin yang belajar dari data yang salah atau konteks yang kurang pas. Ada juga kasus-kasus lucu di media sosial. Misalnya, fitur terjemahan otomatis di Reddit atau Twitter yang kadang bikin bahasa gaul Indonesia jadi super kaku. Atau sebaliknya, kalimat formal malah jadi bahasa tongkrongan. Bayangkan saja, kalau di dunia tanpa terjemahan, kita nggak akan bisa nikmatin momen-momen lost in translation yang kocak kayak gini. Semua bakal jadi asli, dan mungkin sedikit lebih membosankan meskipun klaim AI sudah setara manusia sering kita dengar di berita. Kenyataannya, tantangan buat terjemahan AI itu masih banyak banget. Para peneliti udah ngebuktiin, kalau di beberapa kompetisi terjemahan, klaim kemenangan AI itu agak berlebihan. AI mungkin jago di kalimat-kalimat umum, tapi begitu dihadapkan sama puisi, lirik lagu yang puitis, atau dokumen hukum yang rumit, hasilnya masih jauh dari sempurna. Terutama buat nerjemahin bahasa minoritas dan dialek lokal yang datanya minim. AI juga masih kesulitan menangkap nuansa emosional. Gimana caranya mesin bisa bedain antara kalimat aku baik-baik saja yang diucapkan dengan tulus dengan yang diucapkan sambil nahan nangis? Nah, disinilah peran manusia jadi nggak tergantikan. AI itu alat yang luar biasa. Tapi kita tetap butuh penerjemah manusia sebagai jembatan budaya, sebagai penafsir emosi, dan sebagai penjaga kualitas. Oke guys, setelah ngobrol panjang lebar dari sejarah sampai teori konspirasi, sekarang giliran aku yang nanya ke kalian. Kalau skenario dunia tanpa terjemahan itu beneran terjadi besok, apa hal pertama yang bakal kamu lakuin? Apa kamu bakal langsung daftar kursus bahasa asing baru yang selama ini kamu tunda-tunda? Atau kamu bakal lari ke toko buku, borong semua novel klasik dunia dalam bahasa aslinya sebelum kehabisan? Atau mungkin kamu malah ngelihat peluang dan langsung ganti profesi jadi ahli bahasa atau penerjemah yang tiba-tiba jadi profesi paling dicari di dunia? Tulis jawaban paling kreatif kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa buat pencet tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru kita berikutnya. Makasih banyak udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.